wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'da. Ikhwati fillah, ma'asyiral hadirin wal hadirat rahimani Allah wa iyyakum. Mari sama-sama kita kembali bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada malam yang penuh berkah ini kita kembali dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk beribadah. Mudah-mudahan ibadah maghrib yang kita laksanakan dicatat sebagai amal soleh, dan alhamdulillah kita diberikan semangat duduk di majelis ilmu. Mudah-mudahan ini adalah majelis yang memuliakan kita. Kita kalau mau mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala, maka ambillah dengan cara yang telah diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Muliakan diri kita dengan iman, muliakan diri kita dengan ilmu. Sama-sama kita juga harus bersalawat dan salam untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Mudah-mudahan kita semakin taat kepada sunnah-sunnahnya. Mudah-mudahan kita senantiasa mencintai beliau dengan cara mencintai sunnah-sunnahnya. Harapan kita tentu saja mudah-mudahan kita semua pantas untuk mendapatkan syafaatnya di yaumul mahsyar, yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Ma'asyiral hadirin wal hadirat rahimani Allah wa iyyakum. Kembali pada malam hari ini kita akan melanjutkan kajian akidah melalui sebuah buku Al-Muntaqa min Syuruhi Thalatsatil Usul. Kita sudah sampai pada pembahasan yang berkaitan dengan 4 perkara yang harus selalu kita lakukan. Dari 4 perkara itu kita sudah sampaikan 2. Mudah-mudahan yang 2 itu dengan begitu mudah insya Allah kita bisa memahaminya. Yang pertama dari yang 4 itu adalah al-ilmu. Bagaimana kita harus selalu berupaya untuk menjadi orang yang berilmu. Ilmu benar-benar akan membuat hidup kita menjadi terarah. Ilmu akan benar-benar membuat hidup kita berada pada jalur yang benar. Tapi kalau tanpa ilmu, mungkin kita berada pada jalur yang salah. Jangankan dalam beragama, dalam kehidupan keseharian kita saja, kalau seandainya tanpa ilmu, mungkin kita akan terjebak pada kesalahan. Awak berhenti di situ sampai parkir wak situ. Kawasan situ tidak boleh parkir. Kalau kita tidak punya ilmunya, ada tertulis itu PX, P bergaris. Apa arti itu? Larangan parkir. Tidak ada ilmu tu ke awak dah. Awak sangka tujuannya boleh parkir di situ. Itu untuk dunia dong. Tiba polisi juga. Pak salah paknya. Itu tidak biasa. Dalam urusan dunia saja. Kalau seandainya tanpa ilmu atau kita pahami dengan ilmu yang salah, maka bisa-bisa hidup kita akan selalu dihiasi oleh masalah demi masalah. Tapi kalau kita berilmu, maka insya Allah ilmu itulah yang akan menjadi panduan dan selalu menggiring kita menuju kebenaran sehingga kita tidak salah dalam bertindak. Sedangkan poin yang kedua, tidak cukup hanya sekadar ilmu yang kita ketahui, tapi harus diikutkan dengan poin yang kedua,
yaitu al-amalu bihi. Bagaimana ilmu yang kita miliki harus selalu kita amalkan. Buat apa artinya sebuah ilmu kalau seandainya kita tidak amalkan? Maka ilmu itu harus letaknya di hati. Ilmu itu tidak boleh hanya sekedar di lidah. Kalau ilmu diletakkan di lidah, berdebat aja kau jawab. Nya di lidah aja diam ilmu. Ponek berdebat, hilang semangat amal, nyawalah ponek. Tapi letakkanlah ilmu itu di hati. Kalau ilmu letaknya di hati, maka akan ada kecenderungan dan semangat untuk selalu mengamalkan. Maka ilmu yang didapat harus diikutkan dengan al-amalu bihi. Ini alhamdulillah 2 poin yang sudah kita sampaikan, dan sekarang kita akan masuk pada poin yang ketiga. Al-mas'alatus salitsah. Perkara yang ketiga yang memang harus menjadi bagian terpenting dalam hidup kita setelah ada ilmu dan setelah ada amal. Maka al-mas'alatus salitsah ad-da'watu ilaihi. Ad-da'watu ilaihi. Bagaimana kita selalu bersemangat untuk mengajak orang lain kepada 2 hal itu, kepada ilmu dan kepada al-amal. Kalau berhenti kita pada al-amal, ilmu alhamdulillah sudah dipahami. Lalu kita berhenti pada al-amal, berarti kita baru menjadi baik secara pribadi kita saja. Kita baru menjadi orang yang soleh untuk diri kita sendiri. Tetapi yang dituntut dari kita bukan hanya sebagai soleh secara pribadi, tapi bagaimana kita juga punya andil untuk mengajak orang lain menjadi soleh. Punya andil kita mengajak orang lain untuk berbuat hal yang sama. Ketika ada hal-hal baik yang sudah kita pahami dan sudah kita amalkan, maka tidak cukup sampai di situ. Harus diikutkan dengan ad-da'watu ilaih. Bagaimana kita selalu mengajak orang untuk melakukan hal yang sama. Ini jangan disalahpahami nanti. Karena ada orang ketika disebut sebagai dakwah, kewajiban berdakwah, dikiranya nanti sebuah kewajiban yang hanya dilakukan oleh orang-orang tertentu pada tempat-tempat tertentu. Tempat tertentu itu umpamanya nih meja nih. Apakah selain di meja ini kita tidak bisa berdakwah? Atau tempat tertentu yang dimaksud nih mimbar nih. Seolah-olah dakwah mesti naik ke atas mimbar. Kalau seandainya kita pahami dakwah dalam artian seperti itu, akan sempit sekali nanti pengertian dari dakwah itu, dan terbatas sekali nanti orang yang melakukannya. Yang khatib kan 1 orang kan, tidak boleh 2 khatib naik sekali dah. Soalnya seandainya di masjid, seandainya di satu masyarakat di wilayah itu hanya ada 4 masjid, berarti di hari itu hanya 4 yang berdakwah. Kalau dimaknai dalam artian yang terbatas tadi. Oleh karena itu kita perlu memahaminya secara luas. Ad-da'watu ilaih. Bukankah kita ini punya tanggung jawab dalam banyak hal dalam kehidupan kita masing-masing? Sebagai seorang ayah, dia punya tanggung jawab kepada anak-anaknya. Sebagai seorang suami, dia punya tanggung jawab kepada istrinya dalam persoalan dakwah ini. Sebagai seorang pemimpin di tengah-tengah masyarakat, RT kah dia, RW kah dia, lepaskah kewajiban dakwah itu dari dia? Anda kena ada tanggung jawab memang. Oleh karena itu, ad-da'watu ilaihi, mengajak kepada kebaikan, mengajak kepada al-haq, dan mengajak kepada untuk mengamalkan al-haq, itu sesungguhnya adalah amanah yang ada di pundak kita masing-masing, barangkali pada
posisi dan pada level-level yang berbeda. Namun kata dakwah tidak boleh lepas dari pundak kita. Karena itu menjadi perintah yang datang dari Al-Quran dan datang dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa kata Allah dalam Al-Quran? Qul hadhihi sabili ad'u ila Allah ala basiratin ana wa manittaba'ani. Ini ada dalam surat Yusuf ayat 108. Qul, katakanlah wahai Muhammad, hadhihi sabili, ini adalah jalanku. Jadi syariat yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi harus sampaikan kepada masyarakat, hadhihi sabili, ini adalah jalanku. Jalanku berarti jalan Allah, karena Rasul adalah utusan Allah secara resmi dan sah untuk menyampaikan sebuah syariat. Ad'u ilallah, ad'u ilallah. Saya ad'u, mengajak, berdakwah, ilallah ala basirah, mengajak kepada Allah. Ala basirah. Ala basirah itu benar-benar terang dan jelas, bukan samar-samar. Artinya dasar dari ajakannya itu jelas kepada apa dia ajak. Maka ada beberapa pelajaran penting yang harus dipahami di sini. Yang pertama, ketika dikatakan oleh dalam ayat ini ad'u ilallah, kita mengajak orang itu adalah kepada Allah. Mengajak orang kepada agama Allah. Mengajak orang kepada al-haq yang datang dari Allah. Jadi dakwah itu tujuannya bukan mengajak kepada diri kita, juga bukan mengajak kepada kelompok tertentu. Ada banyak kelompok umpamanya, masing-masing berdakwah dan mengajak orang untuk ikut kepada kelompok dia. Bukan. Tapi ad'u ilallah. Kepada siapa kita ajak mereka? Kemana kita ajak mereka? Kita ajak mereka kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena kalau nanti diajak kepada kelompok masing-masing, yang akan terjadi adalah fanatik. Fanatisme golongan. Yang ini fanatik dengan kelompoknya, ini fanatik pula dengan golongannya. Dan akan kacau nanti kehidupan beragama masyarakat itu. Kalau seandainya ajakannya bukan lagi ilallah, tapi kepada masing-masing kelompok. Kullu hizbin bima ladaihim farihun. Nanti masing-masing kelompok itu membangga-banggakan apa yang ada pada mereka. Oleh karena itu, dari kelompok mana saja ketika mereka berdakwah, maka dakwanya harus ilallah. Harus kepada Allah, harus kepada Al-Qur'an, harus kepada sunnah Rasul. Karena ini dua sumber utama dalam menjalankan agama di kehidupan kita ini. Tidak boleh kita mengajak kepada selain Al-Quran dan kepada selain sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bolehkah ada mazhab-mazhab? Boleh, tidak apa-apa. Tapi ketika berdakwah, ajaklah ilallah wa ila Rasulullah. Kepada Allah dan kepada Rasul. Bukan mengajak kepada mazhabnya masing-masing. Yang ini mengajak pula, ditarik pula orang agar menjadi pindah kepada mazhab dia. Nanti yang lain menarik pula kepada mazhab yang berbeda. Sekali lagi, ilallah, harus dakwah itu kepada Allah. Kemudian ala basirah, di atas ilmu yang jelas, di atas ilmu yang terang. Basirah itu kata basir, basar itu kan ada yang diartikan pandangan mata. Tapi ada yang basar dalam artian lain, nanti pandangan, jangkauan, akal dan hati kita bagaimana memahami secara benar. Itu basir, basirah juga disebut sebagai orang yang sangat mengerti. Ana wa manittaba'ani. Ana, saya, wa manittaba'ani, dan siapa saja yang mengikuti saya. Berarti siapa saja yang mengikuti langkah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, jadi ayat ini adalah ayat yang memang memastikan bahwa di pundak kita bersama sesungguhnya ada
amanah besar di dalam mendakwahkan kebenaran kepada siapa saja yang bisa kita ajak. Tapi dengan catatan, pahamilah dakwah itu dalam artian yang umum, bukan dalam artian yang sempit pada tempat-tempat tertentu atau oleh orang-orang tertentu. Bukankah Nabi mengatakan balighu anni walau ayah? Balighu anni walau ayah, sampaikanlah dariku meskipun satu ayat. Seandainya lah dai itu mesti hafal Quran dulu, barangkali entah siapa di antara kita yang pantas untuk berdakwah. Seandainya dakwah itu mesti hafal Sahih Bukhari dulu semuanya, entah siapa di antara kita yang pantas untuk berdakwah. Tapi ketika ada Rasul mengatakan balighu anni walau ayat, sampaikanlah meskipun satu ayat, maka tidaklah ada batas jadinya, jangan disempitkan dia. Ketika ada orang yang belum mengerti dengan makna bismillah, lalu ada orang lain yang paham dia makna bismillah, berarti dia punya tanggung jawab untuk menyampaikan dan memberitahukan apa yang mereka tidak paham. Ketika ada di antara orang yang belum tahu arti alhamdulillahirabbil alamin, tapi ada orang yang sudah mengerti dengan makna alhamdulillahirabbil alamin, walaupun hanya itu yang dia paham. Ketika dia sudah mengerti, maka ada amanah berikutnya, ada tanggung jawab yang sesudah itu di mana dia berkewajiban untuk menyampaikannya. Dikatakan di sini la'anal insan idza kamulat quwwatul ilmiyah bil ilmi wa quwwatuhul amaliyah bil amal fa inna alaihi ayyasa ila badlil khairi lil akharin. Apabila seseorang itu sudah memiliki kekuatan ilmu dan juga sudah memiliki kekuatan amal, maka sewajarnya lah dia berusaha ila badlil khairi lil akharin, untuk menyebarkan kebaikan itu kepada orang lain. Ta'assiyan bi Rasulillahi ta'ala alaihi wasallam, untuk mengikuti langkah para nabi dan rasul. Maka dakwah itu satu pekerjaan yang sangat mulia, karena sesungguhnya dakwah itu adalah pekerjaannya para nabi dan rasul. Mereka diutus memang untuk menyampaikan itu. Mereka diutus memang untuk berdakwah, dan dikatakan wa da'watu ilallahi amruha azim. Berdakwah kepada Allah itu perkara besar, wa thawabuha jazil, dan pahalanya luar biasa besarnya. Apa kata Rasul? Fa wallahi la yahdiya Allahu bika rajulan wahidan khairul laka min humrin ni'am. Demi Allah memberi petunjuk kepada kepada satu orang, rajulan wahidan, melalui kamu. Kalau ada seperti itu, orang yang mendapat petunjuk melalui kamu, walaupun satu orang, khairul laka min humrin ni'am, itu lebih baik daripada onta merah. Humrin ni'am itu, onta merah itu dulu kendaraan yang mewah. Kalau kini ya putih boro. Pokoknya mahal. Itulah jenis onta yang mahal dan berkualitas. Kalau dibawa untuk berperang, ini andalannya. Jadi ketika ada satu orang yang mendapatkan petunjuk gara-gara dakwah kita, rajulan wahidan, satu aja, khairul laka min humrin ni'am, lebih baik daripada memiliki onta merah. Nah, ini menggambarkan tingginya kedudukan dakwah, dan persoalan hidayah yaitu di tangan Allah. Kita tidak bisa memberikan hidayah, jangankan kita, Rasul saja tidak bisa memberikan hidayah kepada pamannya. Maka tugas kita hanya menyampaikan. Disampaikan, ketika ada orang menerima apa yang disampaikan, berarti Allah yang memberikan dia hidayah.
Allah yang memberikan hidayah, tapi kita yang mendapatkan fadilahnya, kita mendapatkan keutamaannya. Oleh karena itu ya tidak mesti kita merasa sungkan atau merasa minder untuk menyampaikan sesuatu kepada orang lain yang memang dia tidak tahu. Walaupun kadang hal-hal yang sepele dalam kehidupan. Karena menyampaikan hal yang sepele bagi orang yang belum tahu itu sesungguhnya bukan sepele. Masalahnya kecil kan, tapi bagi orang yang tidak tahu itu sebenarnya adalah besar. Walaupun hanya sekedar mengarahkan orang yang belum paham dalam persoalan sutra. Umpama, awak duduk sih kakak, ada masuk orang ke masjid, solat sunatnya situ, solat jadi tetangga tuh, berarti dia belum paham tentang persoalan sutra. Terlepas nanti dari persoalan wajib atau tidak wajib, jangan langsung ke hukum itu. Yang jelas Nabi menyuruh untuk menghadap sutra. Dan dia tidak paham, lalu kita sampaikan, tentu saja dengan cara yang baik. Dan pada akhirnya nanti dia paham. Setiap kali dia ingin sholat sunat, karena tadi sudah ada yang menyampaikannya, dia akan cari posisi di mana tidak lagi seperti sebelumnya. Mikir-mikir dia untuk sholat di tengah-tengah tanpa ada sutra. Tadinya dia tidak paham, ya karena dia tidak paham berarti ma'zur. Ada uzur bagi dia. Tapi ketika dia sudah paham dan diamalkannya, berarti Allah sudah membuka hatinya untuk menerima itu, dan yakinlah kebaikan-kebaikannya akan tetap mengalir. Ini yang dimaksud dengan ilmun yuntafa'u bihi. Jadi ilmun yuntafa'u bihi itu ilmu yang dimanfaatkan, bukan sekadar ilmu yang bermanfaat. Bermanfaat iya, tapi kalau dia tidak manfaatkan, maka yuntafa'u bihi. Dalam ilmu nahu itu yuntafa'u itu bina lil majhul. Intafa'a yantafi'u. Yuntafa'u, dimanfaatkan, ilmu yang dimanfaatkan. Masalahnya sepele sebenarnya, tetapi bisa menjadi cara untuk mendulang kebaikan demi kebaikan. Cuma kadang-kadang memang kita terasa sulit juga untuk menyampaikan, mikir-mikir kita untuk menyampaikan hal yang seperti itu. Kadang kita mencari waktu yang tepat pula, bagaimana caranya. Contoh umpamanya, kita sama-sama ngopi-ngopi umpamanya dengan kawan-kawan, tiba-tiba ada yang satu minum pakai tangan kiri. Kata Rasulullah pada dalam hadisnya, la tashrabu bishimal fa inna syaitana yashrabu bishimal. Jangan kalian minum pakai tangan kiri, karena syaitan itu minumnya pakai tangan kiri. Sekarang ada orang samping kita, itu boleh itu untuk menyampaikan. Apalagi kalau ini keluarga awak, buka bersama di rumah keluarga, macam-macam orang mau lalu kan. Nah, kalau biasa tak suju orang-orang tak ada sedar kan, atau orang yang lah paham, tapi ada kadang-kadang yang tidak paham. Santai. Ini sebenarnya kesempatan. Perlu memang mencari cara, mudah-mudahan Allah mudahkan. Tapi ketika ada kondisi seperti itu berarti Allah sedang memberikan peluang bagi kita untuk berdakwah, untuk menyampaikannya. Oh, ndak temu tersinggungnya mereka, maka perlu cara. Ndak temu itu bukan urusan. Yang penting kita ingin untuk menyampaikan. Inilah contoh sederhana dalam kehidupan kita, di mana kita harus menyampaikan hal-hal yang kalau memang kita sudah paham. Ketika dikatakan balighu anni walau ayat, walaupun satu ayatnya itu nawak paham, tidak masalah. Ala basiratin itu sesuatu yang kita pahami, walaupun ada satu masalah. Ikhwati fillah, dikatakan di sini bahwa wada'watu la tu'tasimaruha wa takunu wasilata islahim wa bina illa, sesungguhnya dakwah itu tidak akan berhasil, tidak akan berbuah, tidak akan bisa menjadi wasilah untuk memperbaiki, illa, kecuali idza kana ad-da'iyu muttasifan bima yakunu sababan liqabuli da'watihi, kecuali
apabila yang mengajak tadi itu muttasifan, memiliki sifat bima yakunu sababan, di mana sifat itu menjadi sebab liqabuli da'watihi, untuk diterimanya dakwahnya. Berarti ada sifat-sifat yang perlu dimiliki. Ada sifat-sifat yang perlu dimiliki untuk menjadi dai, tapi dai dalam artian yang tadi itu. Ketika kita ingin menyampaikan sesuatu, ada yang harus kita miliki memang sifatnya. Kalau seandainya itu tidak ada, maka dikatakan bisa-bisa dakwanya tidak berbuah, atau bisa-bisa justru dia hanya sekedar menyampaikan, tapi dia sendiri tidak memiliki sifat-sifat yang harus dia hiasi dirinya dengan sifat-sifat baik itu. Apa itu sifatnya? Nah, yang pertama adalah at-taqwa. At-taqwa wa yuqsadu biha kullu ma'aniha min imtithalil ma'mur wa ijtinabil mahzur. Takwa itu yang dimaksud adalah bagaimana seseorang itu selalu berupaya untuk mentaati hal-hal yang diperintahkan dan menjauhi hal-hal yang dilarang, wa tahalli bi sifati ahlil iman, dan selalu menghiasi dirinya dengan sifat-sifat ahlul iman. Saya ingin sampaikan ada 3 istilah yang biasa kita dengar. Ada takwa, ada wara, ada zuhud. Ini 3 istilah. Takwa, wara, zuhud, atau takwa, zuhud, wara. Bagaimana cara membedakan 3 istilah ini? Kalau takwa, at-taqwa itu wiqayatun nafsi min nari jahannam. Bagaimana kita selalu menjauhkan, bisa membentengi diri kita dari, agar tidak masuk ke dalam nerakanya Allah. Maka seperti yang pernah dijelaskan oleh Ibnu Rajab Al-Hambali, Syekhul Islam Ibnu Rajab Al-Hambali, 3 istilah ini. Takwa itu intinya ada pada menjaga diri kita dari perkara-perkara yang diharamkan oleh Allah untuk tidak terlaksana, dan selalu mengerjakan perkara-perkara yang memang diperintahkan. Itu untuk takwa. Kalau zuhud itu membatasi atau menjaga diri kita dari perkara-perkara yang sekalipun mubah. Itu zuhud. Inyo paling kayo di kampung tuh bisanya membuat rumah sampai tingkat, bisa dia membuat rumah sanca-anca. Boleh ndaknya membuat dah? Boleh, nyado piti. Tetapi apanya? Acalah cendeko jalawaknya. Ndak dibuat daerah. Dijaganya diri dia dari perkara-perkara yang sebenarnya mubah. Berarti zuhud. Bisa ada yang beli motor beli yang ancak. Sama hal apa aja lah bisa beli, daknya ada biti. Tapi ndak beli dah. Cukup lah kejang-kejang inopah jalannya semua kan. Berarti menjaga diri dari hal-hal yang meskipun mubah bagi dia, itu sebenarnya adalah bagian dari zuhud. Maka zuhud itu tidak selalu identik dengan miskin. Zuhud itu tidak selalu identik dengan miskin. Orang miskin bisa zuhud memang, tetapi tidak selalu. Jangan diidentikan nanti zuhud itu dengan kemiskinan. Ndak. Cala iko jala bajuran tawinya. Memang ndak ada biti dah. Ndak zuhud nomornya, ndak bisa ada wali dah. Tapi ketika dia mampu, bisa ada dan boleh dia melakukannya, nya halal. Tapi dia tinggalkan. Zuhud. Nah, sedangkan wara itu menjaga diri dari perkara-perkara yang syubhat. Maka dalam kehidupan kita ini ada yang haram, ada yang halal, ada yang syubhat. Karena hadis kan itu kan, al-haram, al-halal bayyin, wal haram bayyin. Yang halal itu lah joleh, yang haram lah joleh lah.
wa bainahuma umurun mustabihat, dan di antara keduanya ada perkara-perkara yang samar-samar, mungkin halal baginya, ndak notor nangnya, karena kehati-hatian. Jadi wara itu kehati-hatian diri di hadapan sesuatu yang memang masih samar-samar, entah halal entah tidak. Mungkin halal, tapi dia lebih berhati-hati untuk meninggalkannya. Nah, jadi kalau takwa itu lebih kepada meninggalkan perkara-perkara yang diharamkan, sedangkan wara itu meninggalkan perkara-perkara yang syubhat, sedangkan zuhud menjaga dirinya dari sesuatu yang memang sebenarnya mubah-mubah saja bagi dia, tapi dia lebih memilih keadaan yang sederhana. Maka hidup sederhana ketika dia mampu itu sebenarnya adalah bagian dari zuhud. Umar bin Abdul Aziz itu orang yang sangat terkenal sebagai orang yang zuhud. Pakaiannya biasa-biasa saja, tapi satu ketika dipakainya pakaian yang paling mewah dan mahal. Apa kata rakyatnya? Wedo mahnya biasa aja. Apa yang dipakai yang sancak kan? Apa jawaban dia? Dia nanti akan kedatangan tamu dari orang yang non muslim, dan saya ingin menengokkan bahwa pemimpin umat Islam itu, jadi ada tujuannya mulia baginya sebenarnya. Nah, tapi dia selalu menjaga dirinya. Nah, satu ketika itu, di hari itu dipakainya pakaian yang tidak sama seperti biasanya. Ternyata jawaban beliau, karena sebentar lagi dia akan ada tamu yang non muslim. Jadi boleh jangan dihina wak dengan dunia. Makanya sekali-kali perlu tengok. Kalau tidak lantiangan lah, perlu jangan itu. Jangan dikira nanti umat Islam itu miskin-miskin. Dan itu tujuan Umar bin Abdul Aziz. Maka dulu kan Nabi waktu pertama tawaf ke Ka'bah itu kan digalak-galak, orang-orang musyrikin itu kan, nyado orang duduk samping-samping tu, loyo orang Madinah ramanya. Sakit-sakitan sadonya, berjalan lambe-lambeknya mau datang di Madinah kan? Disuruh lain-lain Nabi sambil buka lengan kanan. Maka ada sunnahnya dalam tawaf itu, ihram itu dibuka lengan, boleh nampak otot, dan sambil bulan. Itu ilatnya. Ketika Umar bin Khattab di masa dia ingin melakukan ramal, itu istilahnya ramal, lari-lari saat tawaf. Apa kata Umar? Dulu ilatnya adalah untuk memperlihatkan kekuatan kepada orang-orang musyrikin. Tapi kini tidak ada ilat tu lah. Tidak ada orang musyrik lah duduk di samping-samping. Tapi apa kata Umar bin Khattab? Dilaksanakan tidak lagi ada ilatnya, ditinggalkan pun tidak ada ilatnya. Maka lebih baik tetap dikerjakan sesuatu yang dikerjakan oleh Rasulullah SAW meskipun tidak ada ilat. Oleh karena itu nanti di hadapan sunnah Rasul ada ilat umpama. Pindah ndak itu dari ini umpama kan. Elok jadi kajian lah. Nya Nabi membuat macam itu. Contoh isbal. Celana di bawah mata kaki. Kan kalau digabung-gabungkan hadis ada yang menyebut itu bataran wa khuyala, untuk sombong. Dan ndak sombong dan nangnya. Tapi mana yang lebih baik? Ndak pun sombong. Tetap dengan melaksanakan apa yang diperintahkan oleh Nabi, walaupun bukan semua. Dijelaskan oleh para ulama itu, Ibnu Hajar, Al-Asqalani, Imam Nawawi, itu memberikan penjelasan tentang hadis tadi itu. Yang haram itu memang adalah ketika diikutkan dengan kesombongan. Karena dulu gambaran keangkuhan itu ada pada pakaian. Gambaran sombong seseorang itu ada pada pakaian yang panjang tadi itu. Kita tengok raja-raja Romawi itu. Kadang ada orang tukang tati yang jubah bagi di belakang. Karena itu lambang dari kesombongan. Dan Nabi tidak menginginkan itu. Maka keharamannya ada pada bataran wa khuyala.
Tapi kalau tidak bataran wa khuyala, kalau tidak kena kesombongan, maka turun hukumnya menjadi makruh, kata para ulama. Makruh apa arti? Pakai makruh dalam pandangan Imam Malik. Apanya? Makruh itu artinya dibenci oleh Allah dan oleh Rasul. Kalau Allah yang membencinya, tidakkah kita pantas ikut untuk membencinya? Ya Allah yang membenci, mah Rasul yang membenci. Walaupun bukan ada unsur kesombongan. Maka Umar tadi ketika itu dia kemudian berlari-lari juga, karena ditinggalkan pun tidak ada manfaatnya, dilaksanakan pun tidak ada pula ilatnya lagi, karena orang musyrik sudah tidak ada. Namun mempertahankan apa yang dilakukan oleh Nabi tetap menjadi lebih baik. Nah, jadi poin yang pertama yang harus ada adalah at-taqwa. Bagaimana mungkin kita mengajak orang untuk jauh dari perjudian? Awak ikut-ikut pula. Tiba Piala Dunia mereka ala ikut pula ambil bagian dalam perjudian di situ. Nyawa, wak tahu ganti di uang nomor kan? Berarti tidak menjaga diri dari hal-hal yang diharamkan oleh Allah, berarti tidak ada ketakwaan. Nah, maka yang pertama ini menjadi penting. Yang kedua, al-ikhlas. Al-ikhlas. Apa maksudnya? Bi ayyaqsida bid'awatihi wajh Allah wa ridha. Yang dimaksudkannya dengan dakwahnya itu, yang diinginkannya dari dakwahnya itu adalah wajh Allahi wa ridha. Dia mengharapkan keridhaan Allah, ikhlas hanya semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala. Dia merasa ada tanggung jawab. Dia sebagai seorang muslim punya tanggung jawab kepada muslim yang lain untuk menyampaikan kebaikan ini. Karena dia menginginkan orang muslim yang baik, orang muslim lain tetap menjadi muslim yang baik dan berkualitas. Maka disampaikannya dengan tujuan itu. Tujuan semata-mata hanya mencari ridha Allah Subhanahu wa taala, wal ihsanu ila khalqihi, dan itu bentuk ihsan kepada makhluk. Bentuk perbuatan baik kita kepada orang lain. Itu juga bagian dari keikhlasan. Wa yahdhar min ayyaqsida izhar tamayyuz ala ghairihi. Hati-hati betul sebagai seorang dai agar dia tidak bermaksudkan dari dakwanya itu izhar tamayyuz ala ghairihi, untuk mendapatkan ketenaran atau untuk biar berbeda, nampak dia daripada orang lain. Berarti tidak lagi niatnya ikhlas karena Allah, tetapi niatnya justru tamayyuz ala ghairihi. Boleh nampaknya berbeda pada orang kena. Hatibu semangat untuk menyampaikan kebaikan. Maka kalau itu tujuannya tidak lagi al-ihsanu ila khalqi, bukan lagi untuk ridha Allah, tapi untuk sudah tujuan pribadi dia. Ini mesti diwaspadai dan jangan sampai terjadi pada diri kita. Sampaikanlah semata-mata karena Allah. Ini bagian dari agama yang harus diketahui oleh siapa saja, khususnya adalah orang-orang muslim, dan dia yang tahu merasa berkewajiban untuk menyampaikannya. Baik, waktu Isya sudah masuk, kita akan jawab dulu suara azan, nanti insyaallah akan kita sambung. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Ikhwati fillah, ma'asyiral hadirin wal hadirat, rahimani Allah wa iyyakum. Kita kembali melanjutkan materi kita. Tadi sudah kita sampaikan dua syarat atau dua sifat yang harus dimiliki oleh orang-orang yang mau mengajak ke jalan Allah. Yang pertama adalah at-taqwa, yang kedua adalah al-ikhlas. Keikhlasan itu memang harus selalu ada. Karena kalau tidak ikhlas, kadang-kadang perbuatan baik itu yang membuat kita lebih cepat masuk neraka tanpa keikhlasan. Maka ada hadis Nabi mengatakan yang lebih dulu masuk neraka itu yang qari'ul Quran, al-alim, al-mujahid fi sabilillah. Jadi orang yang baca Quran capek masuk neraka. Apa sebab? Ditanya oleh Allah, kenapa dulu kamu membacanya? Dia bilang, saya baca karena kamu ya Allah. Tapi Allah kan tahu isi hati kita. Apa kata Allah? Kadzabta. Kadzabta, kamu bohong. Dulu kamu baca agar dipuji-puji orang sebagai orang yang hebat dalam membaca, sebagai qari hebat yang dalam baca Al-Quran. Wa qad qil, dan pujian itu sudah dapat oleh kamu. Jadi kalau kita tidak ikhlas, tujuan dunia itu bisa cepat kita dapatkan, tapi ya sampai di situ saja. Maka kalau ingin tujuannya lama sampai ke akhirat kelak, memang harus diikutkan dengan keikhlasan. Ada lagi orang alim. Orang alim itu bisa cepat dia lebih dulu masuk nerakanya. Persoalannya ada pada niat dan keikhlasan juga. Nanti ditanya pula Allah, kenapa kamu belajar menjadi orang alim begini? Itu karena kamu ya Allah. Dibilang pula sama Allah, kadzabta, kamu bohong. Dulu kamu rajin belajar, hanya sekadar ingin dipuji-puji sebagai seorang yang alim. Dan pujian itu kamu sudah dapatkan di dunia. Ya berarti kalau itu yang dia inginkan dan udah dapat, ya udah selesai. Maka keikhlasan itu membuat amal kita bertahan sampai di akhirat kelak, dan kita hanya ingin mendapatkan balasannya dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang mujahid juga orang berjihad, berjuang di jalan Allah. Ternyata bisa cepat juga masuk nerakanya. Persoalannya ada pada keikhlasan yang tidak ada. Kenapa kamu dulu berjihad, berjuang? Karena kamu ya Allah. Allah bilang lagi, kadzabta, kamu bohong. Ternyata dia dulu berjuang, berjihad, ingin dibilang sebagai pahlawan, sebagai orang yang satria, yang hebat. Waqad qil, itu semua sudah didapatkan. Oleh karena itu, ketika kita mengambil bagian dari dakwah kita, maka agar itu bertahan sampai ke akhirat kelak, maka cara satu-satunya adalah lakukan dengan keikhlasan penuh kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang ketiga, al-ilmu. Dia harus menghiasi dirinya dengan ilmu. Tentu saja, fala budda yakuna da'iyu aliman bima yad'u. Seorang dai yang mengajak kepada satu perkara kebenaran al-haq, mestilah ia tahu dengan apa yang dia ajak. Dan ketahui pemahaman di sini lima ja'a fi kitabillahi ta'ala wa sunnati rasulih. Apa yang ada dalam Al-Quran dari apa yang ada pada sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang keempat, al-hilmu, disampaikan secara santun. Wa dhabtun nafsi indal ghadab, mampu dia menahan dirinya pada saat ghadab, saat marah, saat emosi. Karena ada banyak tentangan-tentangan yang akan dihadapi. Kadang dicemooh orang, kadang dihina orang. Tengok sajalah sejarah dakwah Nabi itu tidak ada yang mulus itu. Bagaimana dia dihina, dimaki, dicaci, dibilang gila, dibilang tukang sihir. Apakah tuduhan-tuduhan seperti itu masih ada sampai hari ini? Ada berbagai macam label yang disematkan kepada dakwah-dakwah yang
yang memang lebih mendekati dan menuju kepada kebenaran, itu diberikan label-label yang macam-macam, suka menyesatkan, suka mengafirkan, macam-macam lah istilahnya. Padahal itu hanya sekedar tuduhan agar orang jauh dari, tapi orang-orang yang ikhlas karena Allah dalam berdakwahnya dan berdakwah karena ilmu, maka insya Allah juga dia harus ikutkan dirinya dengan al-hilmu wa dhabtun nafsi indal ghadab. Bagaimana ia selalu menjaga kesantunannya dalam dan menjaga diri pada saat ada hal-hal yang memang bisa membuat dia menjadi marah. Nah, yang kelima yang tak kalah pentingnya adalah ayyabda'a bil ahammi fal aham ala hasabil bi'ah allati yad'u fiha. Hendaklah dakwah itu dimulai dari yang lebih penting. Yang lebih penting, setelah itu baru yang penting. Ada dalam kehidupan kita memang kita harus jaga hal-hal yang seperti itu. Ketika kita melihat ada seseorang preman umpamanya, sholat pakai singlet, sholatnya ndak benar juga. Sekarang yang kita urus singletnya atau perkara sholatnya? Sholatnya dulu. Jadi maki-makinya kalau kerja di iko mau jangan sholat langnya, ndak semayang bekok lah tu. Entah kemana, jepai lah tu. Karena ada yang lebih penting. Urusan sholatnya dulu. Umpamanya sholat ndak tumak nina. Capek-capek aja, asal jadi. Urus dulu persoalan tumak ninanya. Pakai silet lah. Asal tertutup. Udah. Ya ndak wajar sholat pakai silet kan? Tapi dalam kondisi seperti itu, mana yang harus kita kedepankan? Ini dia. Jadi al-aham fal aham. Namun penekanan di sini untuk al-aham itu diberikan contoh. Famasailul aqidati wa usulid din ta'ti fil maqamil awal. Jadi yang terpenting dalam persoalan dakwah itu memang adalah masalah-masalah akidah dan pondasi-pondasi agama. Ini yang perkara penting yang harus didahulukan dalam dakwah. Di mana dulu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika mengutus Muaz ibnu Jabal menjadi duta dakwah ke wilayah Yaman. Apa pesan Nabi yang pertama sekali kepada Muaz itu? Faliyakun awwalu ma tad'uhum ilaihi syahadata an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah. Jadi hendaklah yang pertama kali yang kamu sampaikan dalam dakwah kamu, berarti ini yang paling penting. Pertama kali yang harus kamu sampaikan kepada mereka adalah ajak mereka untuk bersaksi bahwa la ilaha illallah Muhammadar Rasulullah. Lalu Nabi mengatakan fa inhum qabilu dzalik. Kalau mereka sudah bisa menerima yang tadi itu, akhbirhum bi annallaha qad iftarada alaihim khamsa salawat. Kasih tahu mereka kalau sudah diterimanya asyhadu an la ilaha illallah tadi, kasih tahu mereka Allah mewajibkan mereka untuk sholat lima waktu. Hadis ini dijadikan alasan atau dalil oleh para ulama tentang urutan terpenting dalam persoalan dakwah. Namun ini tentu akan kalau kita bawa nanti kepada real yang ada di lapangan, di kita umpamanya. Ketika ada 3 bentuk kajian, terus ketiga kajian ini ingin menerapkan ini, berarti kajian akidah ketiga ya. Bisa dibagi-bagi, ada yang persoalan bagian akidahnya, ada yang lain nanti dalam persoalan dakwahnya, ada sholatnya, ada yang dalam persoalan muamalahnya. Tapi ketika ada orang yang pertama kali dia menerima Islam, berarti pertama kali dia untuk menerima Islam, maka tentu saja yang pertama sekali yang disampaikan adalah persoalan tauhid, persoalan akidah. Itu yang harus ditanamkan dulu. Karena kalau akidahnya sudah mantap untuk menerima perintah kewajiban-kewajiban yang lain, itu akan lebih mudah. Maka dalam persoalan tauhid kan lama kan? Di Mekah, periode Mekah 13 tahun itu fokus pada persoalan tauhid.
persoalan iman, persoalan akhirat, bahwa hidup kita di dunia ini sementara, nanti akan ada kematian dan akan ada hidup setelah mati. Itu dulu yang ditanamkan. Yang ditanamkan juga bagaimana semua bentuk perbuatan yang kita lakukan di akhirat nanti akan ada pertanggungjawabannya. Kullu nafsin bima kasabat rahina. Semua jiwa dengan apa yang telah dia lakukan, itu nanti akan ada pertanggungjawabannya. Itu turun di awal-awal dakwahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan persoalan hukum itu ada pada Madinah. Puasa, zakat, haji, itu semua pada periode Madinah. Jihad dalam bentuk berperang, itu semua pada periode Madinah. Kalaulah periode Makkah sudah diturunkan berbagai macam hal-hal yang menjadi kewajiban sementara, pondasi mereka belum kuat, barangkali mereka akan sulit untuk mengamalkannya. Sedangkan di antara hukum aja itu ada yang berangsur-angsur diturunkan oleh Allah. Tidak secara sekaligus. Untuk membuat semakin siap untuk menerima hukum itu. Contohnya haramnya khamar. Haramnya khamar itu tidak mutlak sekaligus haram, enggak. Ada tahapan-tahapannya itu. Dia ismun kabir, apa ayatnya itu, dia adalah dosa besar, wa manafi'u linnas, tapi tetap ada manfaatnya. Qul fihi ma ismun kabirun wa manafi'u linnas. Karena mereka bertanya, yas'alunaka 'anil khamri wal maisir. Mereka bertanya tentang khamar dan judi. Katakanlah ya Muhammad, pada keduanya ada dosa besar tapi juga ada manfaatnya. Ini kan masih di awal-awal nih. Oh, berarti ada juga manfaatnya. Bagi awak kini jangan pakai ayat pertama apa. Ya kadang cenderung kan yang pertama kan ada manfaat sannya. Mabuk minum tu aja sama setan. Ya ada manfaat san. Tapi dulu memang tabiat mereka, keterkaitan mereka dengan khamar itu keterkaitan yang seolah-olah tidak bisa dipisahkan lagi. Tiap hari, bahkan mulia tidak mulia seseorang tua diukur nanti dengan seberapa banyak dia menyodorkan khamar ke tamunya. Kalau banyaknya menyodorkan khamar, ya dermawan, mantap katanya. Tapi kalau sekenek-sekenek jadi dia aku agak kiki kenek katanya. Itulah ukuran dulu. Begitu mereka akrabnya dengan khamar. Setelah itu baru turunlah taqrabus salata wa antum sukara. Jangan dekat-dekat salat kalau kamu dalam keadaan mabuk. Seolah-olah mabuk diharamkan saat-saat akan salat. Tapi Umar bin Al-Khattab berdoa tawi kalau Ta'ala tidak boleh cukup lagi. Mintanya ingin tetap diharamkan secara mutlak. Barulah turun yang di Al-Maidah itu kan, innahu min amalis syaitan, itu adalah perbuatan syaitan, fajtanibu, jauhi itu. Rijsun min amalis syaitan, itu najis, itu perbuatan syaitan, jauhi. Ini ayat terakhir menghukumi khamar secara mutlak. Bagi kita hari ini yang dipegang yang terakhir tadi. Jangan lupa yang terakhir, ambil yang pertama tadi kan. Jadi judi mau ke sana ya, ada manfaatnya namanya. Mantap juga nih kan. Judi sesama, ambil wa manafi'u linnas tadi. Enggak bisa. Karena syariat sudah tuntas disampaikan oleh Nabi, maka kita harus mengambil hukum yang sudah tuntas. Nah, jadi ayyabda bil aham fal aham. Sedangkan yang keenam, barangkali yang terakhir insyaallah kita akan berdiskusi, ayyasluka fi da'watihi al-manhaj alladhi nassallahu alaihi fi kitabihil karim. Hendaklah ia melakukan dakwanya itu dengan cara atau dengan manhaj alladzi nassallahu alaihi fi kitabihil karim, yang telah dinaskan oleh Allah dalam Al-Qur'anul Karim. Apa manhaj dalam berdakwah itu? Ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasanah
wajadilhum billati hiya ahsan. Ud'u ila sabili rabbik. Ajaklah orang menuju jalan Rabbmu. Jadi sekali lagi, dakwah itu hanya kepada jalan Allah, bukan kepada golongan masing-masing. Ingat itu baik-baik. Kepada Islam, kepada Al-Haq, kepada jalan yang diajarkan oleh Rasul kita, kesitulah kita mengajak. Dengan cara apa? Bil hikmati wal mau'izatil hasanah wajadilhum billati hiya ahsan. Ada 3 poin di sini. Yang pertama, hikmah. Apa selama ini yang kita pahami kata hikmah itu? Maksudnya di sini disampaikan yang dimaksud dengan hikmah itu adalah ma'rifatul haq wal amali bihi wal isabatu fil qawli wal amal. Itu yang hikmah. Mengenali, mengetahui kebenaran dan diamalkan oleh dia kebenaran yang dia ajak tadi, wal isabatu fil qawli wal amal, dan benar dalam al qawli wal amal. Ini yang dimaksud dengan hikmah. Jadi jangan juga salah paham, karena kadang-kadang kalau terlalu longgar memahami hikmah, seolah-olah mengutak-atik kebenaran pada tempat-tempat yang berbeda. Itu kadang-kadang yang dipahami sebagai sebuah hikmah. Tapi ma'rifatul haq wal amalu bihi. Dia ajak kepada kebenaran dan tentu dia paham kebenaran itu dan dia amalkan. Wa hadza la yakunu illa bi fahmil Qur'an. Dan ini tidak mungkin bisa kecuali dengan memahami Al-Qur'an dan juga fikih, memahami syara'i al-Islam wa haqa'iqil iman. Syariat Islam dan hakikat iman. Sedangkan al-mau'izatil hasanah itu dengan mau'izah yang memang baik, karena al-amru wan nahyul maqrunu bit targhibi wat tarhib. Perintah dan larangan itu selalu diikutkan dengan harapan dan ancaman. Jadi mau'izatul hasanah itu kapan saatnya kita menyampaikan hal-hal yang bersifat ancaman, kapan pula kita harus menyampaikan hal-hal yang bersifat harapan-harapan. Dan itu harus berimbang. Sampaikan bahwa Allah itu Ghafurur Rahim, tapi sampaikan juga bahwa Allah itu Syadidul Iqab. Kalau seandainya hanya satu sisi saja, Allah Maha Pemaaf, Allah Maha Pemaaf, Allah Maha Pemaaf, betul Allah Maha Pemaaf. Tapi sana orang buat salah kan Allah maaf. Buatlah salah lu nang nyisu Ramadan taubat waknya. Ramadan kan bulan keampunan. Sehingga menyolang Ramadan lu buat dosanya. Kalau hanya dari satu sisi. Ingatkan juga Allah Syadidul Iqab. Ketika kita paham Allah Maha Pengampun, tapi ingat juga Allah itu Maha Dahsyat iqabnya. Allah itu qadir, berkehendak dalam kehidupan kita. Kalau memang Allah berkehendak dalam kehidupan kita, berarti Allah bisa mematikan kita saat kita berbuat maksiat. Bisa tidak Allah mematikan kita saat berbuat maksiat? Jadi ketika kita paham dan sampaikan Allah Ghafurur Rahim, tapi sampaikan juga Allah Syadidul Iqab, agar berimbang nanti dalam kehidupan kita. Kita mentaati perintahnya karena takut dengan neraka-nerakanya Allah, dan kita kerjakan apa yang diperintahkan oleh Allah itu untuk mengharapkan janji-janji surga yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, jadi al-mau'izatul hasanah itu menyampaikan dengan mau'izah yang baik. Ada harapan-harapan dan juga ada ancaman-ancaman. Sedangkan wajadilhum billati hiya ahsan, ada hal-hal yang kadang-kadang perlu argumentasi, tapi perlu dengan menyampaikan argumentasi dengan cara yang lebih baik supaya dakwah bisa diterima. Kadang ada saatnya tidak menyebut ayat. Ada saatnya kadang kita tidak menyebutkan ayat. Karena kalau langsung kepada ayat mungkin tidak bisa. Itu bagian dari wajadilhum billati hiya ahsan. Nabi saja dalam dakwah dia sangat cerdas. Ya, Nabi tentu cerdas dia dalam menghadapi permasalahan yang dihadapi oleh
oleh sahabatnya. Ada satu ketika seorang pemuda datang kepada Rasulullah bilang, "Ya Rasulullah, saya ingin menjadi muslim yang baik. Tapi izinkan saya satu perkara. Saya ingin jadi muslim yang elok, tapi izinkan saya satu hal aja ya Rasulullah. Yang lain akan saya ikuti semuanya." Apa doanya Nabi? Izinkan saya untuk berzina. Nyo nak jadi muslim elok, tapi izinkan yang satu ini. Kamilunya Nabi. Didokek ndak Nabi lutui ke lutuinya dipegang dan Nabi lutuinya doa. Ndak ada satupun ayat yang dibaca oleh Nabi. Sedia kan la taqrabu zina kan itu sedia kan? Ndak. Tapi Nabi ndak baca-baca ayat itu gitu. Apa kata Rasul kepada pemuda itu? Hei pemuda, gimana menurut kamu kalau seandainya perbuatan yang sama dilakukan oleh orang kepada ibu kamu? Rela enggak kamu? Kata dia, enggak ya Rasulullah. Enggak bisa adanya. Kalau pekerjaan dan uang suko tadi rohaninya dilakukan oleh orang kepada adik perempuanmu, rela enggak kamu? Enggak. Disabui adik Nabi, cik-cik keluarga perempuannya. Ibunya, adik perempuannya, bibinya, dan jawabannya satu, saya tidak suka. Lalu apa kata Nabi? Kalau kamu tidak rela diperlakukan seperti itu, orang lain juga punya perasaan yang sama. Berarti orang lain tidak suka tidak? Ketika itulah dia mengatakan, kalau begitu ya Rasulullah, akan saya tinggalkan itu. Dijabat tangannya oleh Nabi, lalu Nabi mendoakan, Allahumma ufir lahu, Allahumma ufir dzanbahu wa ahsin farjahu. Ya Allah, ampuni dosanya dan jaga kehormatannya. Semenjak itu dia tidak pernah lagi melakukan dosa yang tadi itu menurut dia tidak bisa dia tinggalkan. Dia tidak bisa nyeningkan diri. Tapi ketika didialog sama Nabi seperti tadi itu, berubah 100% dan dia tidak lagi melakukan hal yang sama. Jadi ada saatnya memang tidak menyebut-nyebut ayat. Itu menyuruh yang berhenti mokok tidak bisa pakai ayat. Tidak bisa. Nyapal dia ayat tu. Eko jam gue eko haram gue nyawa kan, terlepaslah nanti haram atau apanya, tapi najoleh kan mau usak kan. Itu dibaca ayat, tidak mempan. Ambo ada taswa sama seseorang ustaz julanya tiba kan. Cita-cita kok dah punya. Ustaz dak lu mason lainnya. Cubalah san sekalinya. Agak payah kan. Tak bisa cerita je ada suruh lawak mason dah. Dak lu mencuba ustaz lainnya. Jadi tak bisa pakai ayat. Barangkali dengan cara yang lain. Saya kalau saya ini ditanya umpamanya persoalan apa hukumnya, saya tidak jawab hukum. Saya hanya akan arahkan kepada satu fakta realita yang terjadi. Salah satu dari fakta itu adalah kalau pewak kamu sakit jiwa, apun diminta akawak dengan okok baby tidak ni orang tapi okok di masa sakit jiwa yang sakit-sakit jiwa dah, yang gila-gila dah. Contohnya kawak baby tidak ambil dah bayar kok ambil dah. Berarti rokok kesukaan itu ya jawabannya. Hukum apalah hukum itu terserahlah hukum perkara. Tapi yang jelas itu yang disukai oleh lah. Sampai di sini kajian kita malam hari ini. Berarti itulah beberapa sifat ya, beberapa sifat yang harus ada pada yang berdakwah. Mudah-mudahan ketika kita mengambil bagian dari ini, mungkin kita berdakwah kepada keluarga kita, kepada anak istri kita, kepada tetangga, kepada siapa saja. Sifat ini memang harus ada. Ikhlaslah karena Allah Subhanahu wa ta'ala, salah satu dari sifat orang yang pendakwah. Terima kasih. Apakah akan ada
pertanyaan atau kita tutup? Kalau ada silakan, mungkin satu atau dua. Kalau rukun dukun Islami. Ya, dukun syar'i. Kita pahami juga, kita kalau ketika disebut dukun, kita tengok siapa dia dan apa yang dia lakukan. Kalau ada umpama orang tukang uwinya bisa dia mau uwi kan, no salah dah. Atau dukun patah tulang umpama kan, patah tulang inyo selama memang inyo yang bisa kan, berani inyo menarik tulang tu balik tersambung lek balik. Kalau memang sebatas itu, berarti tidak ada persoalan. Yang akan bermasalah itu nanti adalah ketika sudah diikutkan dengan ritual-ritual atau keyakinan-keyakinan yang cenderung untuk persoalan gaib yang hanya Allah yang tahu. Nah, itu baru tidak bisa pakai istilah-istilah dukun syar'i gitu. Karena ada pula nanti khamar Islami. Ada khamar Islami kan, baca bismillah sebelum minum. Apakah akan menjadi halal? Nah, mantra-mantra para dukun itu ketika diawali pun dengan bismi, kadang bismi tanggung je artinya. Cuma ujung itu tak apa-apa gak sudah telah. Berarti tidak akan merubah hukum. Nah, tapi kalau seandainya yang dia lakukan ada hal-hal yang memang itu bagian dari keahlian dia, bukan ada sambungannya dengan persoalan ritual dan hal-hal gaib, maka insya Allah tidak masalah. Kayak dukun-dukun tukang pijit namanya kan, tukang urut, dan memang lama dan dia sudah duit kan. Tapi benar-benar hanya sebatas itu dan tidak diikutkan dengan yang lain. Kalau diikutkan dengan yang lain maka itu akan menjadi bermasalah. Wallahu a'lam. Sengaja membuat sutra dari bahan tertentu. Yang jelas yang pertama yang harus kita pahami adalah tentang sunnah mengambil sutra. Kalau dulu Rasul kadang sholat diambilnya podang. Podang itu ditancapkannya. Suratnya sholat. Depannya ada podang itu sebagai sutra. Atau barangkali tidak pakai pedang, tapi mungkin ada semacam batu yang agak meninggi, lalu batu itu yang diletakkan di depan. Intinya dari berbagai riwayat itu ada anjuran untuk mengambil sutra kalau kita sholat secara sendiri atau menjadi imam. Kalau menjadi imam, hanya imam yang perlu pakai sutra, tetapi untuk makmum tidak. Karena makmum itu sutranya adalah sutra imam. Walaupun ada di antara hadis juga mengatakan Nabi pernah di Mina sholat tapi tidak pakai sutra. Terlepas dari seperti apa status hadis itu, tapi yang jelas hukum sutra kalau dari segi hukum memang tidak sampai ke tingkat wajib. Cuma sekali lagi bukan karena tidak sampai wajib itu lalu tidak kita amalkan. Selagi kita bisa mengambil sutra, ya kenapa harus tidak diambil? Karena menyempurnakan pahala. Sekarang bagaimana kalau dibuat secara hukum asalnya? Kalau seandainya kita buat untuk sesuatu yang memang membantu kita untuk mengamalkan sunnah Nabi, secara hukum asalnya tidak ada masalah. Tapi bukan nanti dianggap sebagai sebagai memberatkan atau sebagai satu keharusan dan lain sebagainya. Maka hukum asalnya ya kita harus kembalikan. Ini adalah sesuatu yang bisa memudahkan orang untuk melaksanakan sunnah. Ini umpama dibuatlah bentuk-bentuk tonggak-tonggak. Ketika ada orang yang ingin sholat, mungkin sutra-sutra yang lain sudah terpakai, dinding atau tiang atau rak mushaf, dan itu ada lalu membantu dia untuk mengamalkan sunnah. Ya insya Allah itu sebagai wasilah untuk kebaikan. Dan wasilah untuk kebaikan ya otomatis hukumnya juga menjadi baik. Tapi bukan
tujuannya untuk memberatkan atau mengharuskan pakai sutra seperti itu. Jadi ketika lado sutra itu nanti ikulah sutra awak lah, tidak boleh pakai yang lain. Berarti kita menyulitkan orang lain untuk mengamalkan persoalan sutra itu, karena kita bebas untuk menjadikan sutra apa yang ada yang bisa kita jadikan. Bahkan tidak dapat memuji jole. Awak pakai kopiah mau? Baba TV pakai kopiah, ambil kopiah lah tak dapat. Ini wajib salat pakai kopiah? Tidak ada kan? Sementara pakai sutra Nabi menyuruh. Sekarang mana yang lebih baik? Jadikan sutra itu atau di kepala? Dengan dijadikan sutra berarti kita mengerjakan sunnah Rasul. Gitu dia. Jadi bukan untuk menyulitkan dan bukan pula untuk memastikan bahwa hanya itu yang pantas untuk dijadikan sutra. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam. Baik, barangkali cukup sampai di sini kajian kita, mudah-mudahan bermanfaat insyaallah. Sudah 3 poin yang kita pelajari. Pertama, kita harus berilmu, kemudian mengamalkan, dan yang ketiga adalah kita harus punya andil dalam menyampaikan apa yang sudah kita amalkan. Insyaallah kita sambung poin yang berikutnya di pertemuan yang akan datang. Semoga Allah selalu memudahkan kita untuk bermajelis, dan semoga majelis ini menjadi wasilah untuk mendapatkan kemuliaan di sisi Allah. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.